warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususun jami'i masayikhi ila muntahum wa ilahin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususun jami'i masayikh wa khususun jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, dumateng para asatid, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, wabil khusus beliaunya Ustadz Arifin sekeluarga. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, di mana kita pada malam hari ini Allah masih ngersakake jenengan kalih kula saged kekempalan ing mriki majelis dalam rangka taklim muta'allim, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas terkait kebenaran mutlak apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau secara ruhaniyah menghadap pada Allah. Hal ini termuat di dalam surah Al-An'am ayat 161 dan 162. Saya ulangi, surat Al-An'am ayat 161 dan 162. Di situ diringkas bahwasanya ketika saat beliau bermusyahadah pada Allah itu mengikuti sistem apa yang dilakukan oleh kakeknya, nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, dawuhke Muhammad ndi sing den dawuhke, innani sak temene ingsun iku hadani, paring petunjuk sapa ingsun Kanjeng Nabi, sapa Rabbi pangeran ingsun.
petunjuk sing piye? Ila siratim mustaqim, maring dalan kang jejeg. Katakan Muhammad, yang dikatakan beliau adalah sesungguhnya saya telah diberikan Tuhanku jalan untuk menuju kebenaran. Jalan untuk menuju kebenaran. Jadi kita langsung, Pak, mboten ngeribon-ngeribon kita sudah. Sebab dawuh niki ning Quran. Sesungguhnya saya telah diberi Tuhanku, Tuhan saya tentang ila siratim mustaqim. Bahasa siratil mustaqim kan nek miturut syariat lah sesuk Pak nggih. Wat siratal mustaqim sesuk nek wis bar kiamat lah ngoten ya. Niki mboten. Berarti ini perjalanan ruhaniyah. Ila siratim mustaqim, dalan yang jejeg, dalan yang benar. Mana berupa apa jalan yang benar? Dinan kiaman. Yokui yaitu agama yang benar. Mana Pak? Yang dimaksud agama yang benar. Millata Ibrahim Hanifah. Bukan yang dimaksud agama-agama secara fisik, itu bukan. Jadi yang dimaksud dinan kiaman ini adalah ajaran. Saya tidak menentukan satu persatu enggak. Yaitu ajaran yang mendidik terhadap hati manusia, ruhaniyah manusia, hanifan untuk mengesahkan Allah. Saya tidak bicara agama A, B, C, D, enggak. Mana agama yang didik hati sampean untuk mengesahkan Allah, itulah yang disebut kiaman. Agama yang jejeg. Jenengan menganggap agama yang manakah? Sebab gini Bapak Ibu, mengapa Allah memberikan kitab wahyunya itu sampai 4 kali? Pertama Jabur, lalu Taurat. Apakah sempurna Jabur itu? Kok kadek ono Taurat? Lalu Injil. Apakah tidak sempurnakah Taurat itu kok muncul Injil? Walaupun beda nabi. Iki wonten sejarah, Pak. Lalu terakhir Al-Quran. Gak sempurnakah wahyu Allah di dalam Injil kok muncul Al-Quran? Kok gak diteruskan aja dari apabila alasannya ganti Rasul itu kok gak diteruskan Jabur sampai habis? Sebenarnya kitab-kitab itu Pak, di dalam mushaf wahyu Allah itu sampun sampurna. Cuman aja berhubung di situ ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan mengalihkan fungsi maksud maqasidul a'dham, maka disitulah kitab yang selanjutnya itu bersifat menyempurnakan seperti Al-Quran, menyempurnakan. Bukan perkara ini mulai Jabur, Taurat, Injil gak sempurna.
Oleh karena wahyu Allah itu tadi dirubah atau maksudnya itu dialihkan, maka perlulah untuk di situ ditegaskan. Intinya gini Pak, dalam 4 wahyu itu cuma 1. Kok 1 ini tidak diubah pengarahannya terhadap umat? Nggak mungkin, itu akan ada muncul Taurat, Injil, Zabur, Quran, enggak. Mana yang dimaksud 1 yang diubah? Menyembah Pak, tentang menyembah. Ajaran yang mengarahkan rohaniah sampai kali kula terhadap keesaan Allah itu ditiadakan. Artinya ditiadakan apa? Tidak disampaikan. Sehingga ayat yang menjelaskan tentang hal itu dilewati aja. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hanya ini. Hanya 1. Persoalannya syariat iku berubah, yo memang beda-beda menyesuaikan zaman. Kalau bahasa Rasulullah dulu itu syariatnya kita harus memakai onta, memakai kuda. Sekarang yo zamannya beda. Ya tidak harus onta. Kita bepergian ya tidak harus pakai kuda, gantilah sekarang kijang, mobil itu Pak, sepeda, nah itu, jadi kuda besi. Bapak Ibu, hanya 1 yang paling mendasar. Oleh karena tokoh-tokoh dan ulama-ulamanya menyembunyikan ajaran yang paling inti itu tadi apa? Ajaran yang millata Ibrahim Hanifah, ajaran yang mendidik rohaniah untuk mengesahkan Allah. Oleh karena ini tidak dijelaskan di tengah umat, maka perlu. Akhirnya dari Injil disempurnakan terhadap Al-Quran, dari Taurat disempurnakan Injil, dari Zabur disempurnakan Taurat. Itulah sejarah. Oleh karena itu izinkanlah kami akan mengembalikan wahyu yang 1 ini yang selama ini terkesan disembunyikan atau tidak diurai dan diketahukan terhadap umat, maka izinkanlah malam hari ini akan kukupas. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau kau sudah masuk di ranah millata Ibrahim Hanifah, wa ma kana lan ora ono sapa Kanjeng Nabi iku minal musyrikin, golongane wong sing nyekutokake Allah. Sudah tidak ada. Berarti letak kita tidak menyekutukan Allah ketika saat ruhaniah jenengan ini sudah meniadakan selain Allah. Sampai Allah menegaskan dalam satu ayat Pak terkait keimanan ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya bukan kamu ya Muhammad yang memberikan petunjuk,
Bukan. Dan kau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk sekalipun orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai Rasulullah yang terdekat? Anak istri, sahabat pada saat itu. Bukan kita, Pak. Kita itu orang jauh. Orang dekatnya saja latah diman ahbabta. Rasulullah nggak bisa memberikan petunjuk. Itu artinya Bapak Ibu, ketika saat Rasulullah mendidik kita, ketika Rasulullah memberikan wejangan terhadap umatnya itu, jangan lantas melihat makhluknya. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi semuanya itu Allah yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk. Cuman saja secara syariat ketepatan dilewatkan Rasulullah iku syariat. Wa makana minal musyrikin. Olehnya saya itu bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah, karena apa? Saya mendapatkan petunjuk dari Tuhanku ila sirati mustaqim. Di dalam sirati mustaqim inilah dinan kiaman millata Ibrahim hanifah, mengikuti condong rohaniahnya itu terhadap agama yang bertauhid atau agama yang mengesahkan Allah. Saya tidak mengatakan agama mana ya yang mengesahkan Allah, enggak. Kali gini aja, kita ngaku Islam misalnya. Apakah ruhaniah sampean sudah condong mengesahkan Allah? Belum. Kalau belum, berarti hakikatnya kita belum duduk ila sirati mustaqim, belum. Sirati mustaqim itu piye, Pak? Jalan yang jejak gini. Ketika beliau Rasulullah belum mendapatkan wahyu Isra Mi'raj loh, Pak ya. Beliau itu segala aktivitasnya itu mesti siratul mustaqim. Artinya apa? Ruhaniah, Pak. Ruhaniahnya itu condong hanya pada Allah. Inilah yang sering ku dengung-dengungkan. Dengan dzikir sirul asrar itulah Anda akan tidak mengakui dirimu yang beraf'al. Orang lain yang beraf'al, bukan. Ketika hatimu itu mendengungkan atau memfungsikan sirul asrar, maka di situ akan mendidik hatimu untuk menetapkan, meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi itu semata-mata illa billah. Inilah yang dimaksud siratul mustaqim. Jadi hati tidak toleh si A yang ngelakoni, si B yang ngelakoni, enggak. Atau dirinya yang merasa keakuan dirinya yang ngelakoni, enggak. Itu sudah lepas. Akhirnya di situ mutlak Allahnya yang berkehendak, Allahnya yang berlaku di situ. Makhluknya sudah tidak berlaku. Bon, inilah letak yang dikatakan siratul mustaqim, dan siratul mustaqim inilah Rasulullah mengatakan wa ma kana minal musyrikin. Kalau ruhaniah sudah jatuh di situ, maka wa makana dan tidak ada, bukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita tarik dalam agama zahir kita apa? Islam. Kalau keislaman kita belum mentauhidkan Allah, ruhaniah kita, berarti kita bukan termasuk pengikut Kanjeng. Wis titik.
Selanjutnya 162. Kul ya katakan Muhammad, inna sholati sak temene sholatku. Iki kune Kanjeng Nabi lho Pak pertama nggih. Berarti jenengan. Wa nusuki lan ngibadahku. Apa? Ya semua aktivitas di luar sholat iku klebu ibadah ning Gusti Allah apa ndak. Wa mahyaya lan uripku, wa mamati lan matiku iku lillahi ta'ala, iku lillahi rabbil alamin. Semua itu hanyalah untuk Allah. Sekarang sing sondok bingung iku kalimah wa mamati, mati. Mosok Gusti Allah mati? Pun kalem-kalem kita. Kalau sholati wa nusuki wa mahyaya iki maklum. Terus wa mamati apakah iku juga berlaku bagi Allah maut itu? Tidak. Terus maksudnya ya apa? Yun sewu, iku lillahi, hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Artinya semua apa yang datang baik di dalam sholat maupun di dalam ibadah, aktivitas di luar sholat atau hidup yang ada pada diriku. Sampeyan pandang dugi syariat dhisik. Wa mamati lan matiku berarti keadaan matine kita sebagai makhluk iku datangnya lillahi rabbil alamin. Bukan matinya kita, itu matinya Allah, bukan. Ibadah di dalam sholat ya. Inna sholati, sholatku iki berarti muraqabah Pak Sian. Jenengan posisi ada di muraqabah. Muraqabah itu ada dua. Kata Rasul, antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan. Niki muraqabah. Ati sampean iku mau merasa bahwasanya Allah itu sangatlah dekat. Sampai dalam satu ayat Allah katakan, Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentang aku, katakan bahwasanya aku ini dekat. Aku ini dekat. Bapak Ibu, ketika saat kita itu sudah mengenal sirul asror di pos pertama yang disebut su'aul basirah, yaitu merasakan keakuan kita sebagai makhluk itu masih berlaku. Inilah yang kusebut sebagai muraqabah. Inilah yang kumaksud sebagai muraqabah. Apa ya gak oleh? Nek gak oleh gak apa-apa, tak delehi nek gak oleh.